seperti tadi abang bilang itu, kami di gereja karena tidak mungkin di rumah, sehingga adalah namanya jemaat. Kalau beberapa orang, jemaat itu artinya sama dengan gereja, ya satu gedung, bukan mengarah mau ke utara selatan, tetap kemana. Yang penting di depan adalah pendeta, kita dengar khotbahnya, bukan duduk sujud. Beda. Enggak, ini kita berbicara mengenai kitab suci dulu. Jangan dulu ke situ, nanti makin babak belur nanti. Kitab suci dulu. Dari mana Anda mendapatkan mantra-mantra yang kalian jadikan sebagai kitab suci? Silakan. Kita mendengar khotbah, nggak ada yang lain. Bahas-bahas kitab suci nggak ada, bahas-bahas agama orang nggak ada. Taunya kita diberitakan tentang apa yang ada di Bible itu, perjalanan baru. Jadi teman-teman ada, disembah salib lah, begini, bukan. Jadi supaya jangan teman-teman di bawah semua ada 1000 orang nganggap seperti itu, bukan. Beda-beda. Ada memang sekte, ada jingkrak-jingkrak, tapi jangan generaliser. Aku sendiri kan bukan seperti itu. Kita masih berbicara kitab suci ini, Bang, bukan berbicara mengenai prosesi ibadah. Oke, menyangkut kitab suci sendiri tadi. Saya cuma satu yang jelas, apabila kita Abang Juma dengan saya berdiri pada tahun 300, selesai sudah. Abang nggak bisa bergerak apa-apa, ngomong apa-apa nggak bisa tentang yang tadi Abang narasikan, karena itu belum ada, belum muncul. Karena terus terang, Yesus sendiri sebelum lahir di kitab itu udah ada nubuat. Contohnya yang namanya malaikat ke Bunda Maria, baru waktu lahir, waktu kejadian di dunia, sampai mau disalib, sampai naik ke sorga, jelas ada tertulis. Tapi Nabi Anda kan nggak tahu, ujuk-ujuk dulu kan dia masih ikut pedagang dengan pamannya, Abu Talib, kan gitu. Jadi narasi contoh, ini akan kubangkitkan jadi membawa ini dari tanah Arab, nggak ada saya lihat kalimatnya, tapi tunjukkan. Kan aku bertanya ya, mungkin abang narasikanlah supaya saya juga paham. Tadi sudah panjang lebar saya jelaskan, proses sederhana Al-Quran itu diwahyukan. Sekarang Anda harus imbangi proses Bible Anda itu gimana. Itu loh. Kan Bible itu bukan seperti punya kita Anda. Kitab Anda kan ya udah, dibilang, makanya dijelaskan dari mana Bible Anda itu dari mana. Tapi kalau Bible itu adalah narasi beberapa kisah dia, mulai perjanjian lama, Musa terus sampai ke zaman Yesus. Itu kan nggak semua firman. Tapi sebagian ya, prosesnya gimana, Bang? Prosesnya gimana sampai kok ada tulisan buku kayak gitu? Prosesnya dari mana? Kan yang menyampaikan firman, saudara, yang menyampaikan firman itu kan Yesus. Mana kitabnya Yesus? Mana ucapan Yesus? Kan Yesus mengatakan aku. Mana? Bagaimana ceritanya? Sampai kepada sahabat mana yang Anda maksud? Paulus ke Galatia. Narasi dia ditulis sekretarisnya gimana selama di sini kejadian. Enggak, Yesus kan datang. Yesus datang sebagai penyampai firman. Ya, baru ditulisin Yesus para mengatakan, saksinya. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana kumpulan firman itu yang tidak bercampur dengan perkataan-perkataan pengarang? Siapa yang menerimanya? Segala firman maksudnya omongan dia itu loh, kejadian itu warna merah itu dia. Bukan tersendiri. Kan Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Berarti ucapan Yesus itu tidak bertambah dan tidak dikurangi. Mana ucapan Yesus itu yang tidak bertambah dan tidak dikurangi? Diberikan kepada siapa? Itu yang huruf merah. Itu hasil hafalan. Itu hasil hafalan. Bukan. Atau itu hasil pendengaran? Pendengaran. Oke, sekarang Anda tunjukkan di mana Lukas pernah mendengarkan Yesus berbicara. Kalau menyangkut ini, mirip dengan Kang Dito, mengarah kepada saksi-saksi. Itu kan sudah tertulis. Tidak dibahas siapa menulis, sama dengan kitab Anda. Loh, tidak ada. Tadi saya sudah menjelaskan Al-Quran itu dari langit melalui Roh Kudus ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan, murid-muridnya menghafalkan, murid-muridnya menuliskan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, huzu al-Quran min arba'a. Nabi Muhammad memberikan legalitas, terimalah Al-Quran dari sahabatku. Tuh, Al-Quran disebutkan. Nah sekarang, di mana Yesus memberikan legitimasi kepada Lukas untuk menulis perkataannya dan memproklamirkan Lukas sebagai penulis kitabnya? Di mana itu? Tidak ada tertulis. Berarti kitab Anda itu gelap, tidak jelas datangnya, asal usulnya nggak jelas.
berarti dia hanya bacaan biasa, tidak bisa didudukkan sebagai firman Tuhan, bahkan duduk sebagai sabda Yesus aja kagak. Sabda Yesus bukan pembicaraan dia, abangku, bukan seperti Anda punya. Iya, ngomong. pembicaraan Yesus. Dari mana Anda tahu kalau itu ucapan Yesus? Iya, huruf merah ada situ tulisannya. Dari mana Anda tahu kalau itu ucapan Yesus? Kan ada huruf merah, dibedakan. Lah, siapa yang memberikan validasi merah ucapan Yesus, kuning ucapan Paulus, coklat ucapan Pak Bom Bom? Siapa? Jadi ini Bang, kalau mengarah ke sana, itu udah mengarah untuk penelitian. Kita Ya kan kan gelap Bang, ini sederhana loh. Kan gelap. Tidak ada. Kalau sebuah novel, kita masih tahu penulisnya. Penulisnya melakukan kemudian saduran berita-berita di dalamnya. Dia yang menuliskan, dia yang mengarang, dia sendiri yang bertanggungjawabkan. Ini sekarang, seorang Lukas, seorang Paulus menceritakan bahwa berita yang dimuat di dalam bukunya itu menceritakan tentang oknum yang bernama Yesus. Tapi Yesus tidak memberikan legitimasi kepadanya. Kayak mana itu? Bukan itu namanya kisah, abangku ya. Dalam artian bukan seperti buat skripsi harus terang. Itu sama dengan Anda. Saya tanya pun Anda nggak bisa jawab. Katanya apa yang Anda tanya tentang Al-Quran? Kan Al-Quran sudah jelas. Al-Quran wahyu. Contoh. Wahyu itu turun dari langit. Dari langit turun kepada Nabi Muhammad. Abraham itu dengar dulu. Kul mangkana aduwan li Jibril. Ya, suaranya besar. Fa innahu nazzalahu ala qalbik. Jadi malaikat Jibril turun membawa wahyu, menyimpan wahyu itu di dalam hati Nabi Muhammad. Setelah masuk ke dalam hati Nabi Muhammad kemudian melisankan. Setelah dilisankan, didengarkan oleh sahabatnya, didengarkan oleh muridnya, muridnya ikut menghafalkan. Kenapa dihafalkan? Karena kelak akan disampaikan kepada seluruh dunia. Karena wahyu yang diterima Nabi Muhammad diperuntukkan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Maka wajib dihafalkan, wajib dituliskan. Legalitas jelas. Sumber satu-satunya Nabi Muhammad. Oke. Sekarang tunggu. Sumber satu-satunya Yesus. Yesus menyampaikan firman setelah mendengarkan dari langit. Dari pemberitaan Roh Kudus kepadanya. Setelah Yesus mengeluarkan dari mulutnya, diterima oleh siapa? Salah. Yang namanya Yesus itu ngomong itulah firman, bukan disampaikan. Setelah Yesus menyampaikan perkataan seperti apa Bani Israel harus melakukan hidup keagamaan, siapa yang mendengarkan ucapan Yesus itu? Murid-muridnya. Siapa murid itu? Itu yang 12 orang. Mana catatan-catatan mereka tentang firman yang disebutkan Yesus? Memangnya 2000 tahun lalu. Sekarang Anda menanyakan Bible, menanyakan kisah dia. Berarti tidak ada. Akui aja Bang, akui aja. Ucapan Yesus tidak ada yang menghafal. Menghafal maksudnya? Ya, menghafal setiap ucapan Yesus selama beliau penginjilan. Nggak ada yang menghafal kan? Kisah dia selama dunia ditulis ya. Bukan kisahnya sama. Bang. Kalau kisah Anda. itu, kalau kisah itu siapapun bisa menulis. Sekarang yang kita pahami di sini adalah firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Siapa yang menerimanya? Bukan seperti itu maksudnya. Firman itu dia ngomong sendiri, itulah firman. Karena dia langsung. Justru itu. Yesus mengakui katanya tuh. Yohanes 17 Bang. Abangku. Yohanes 17. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Yesus menerima firman. Betul. Nah, sekarang firman yang Yesus terima ini, firman yang Yesus terima ini, apakah Yesus telan sendiri atau Yesus sampaikan kepada muridnya? Udah saya jawab. Intinya bahasa itu bukan langsung kayak ada dari sana dia ngomong, enggak. Apa kegiatan dia, itulah firman itu. Bukan itu, berarti salah. Berarti agama Anda salah konsep. Yesus itu menyampaikan firman. Apa yang disampaikan oleh Yesus itulah firman. Iya, ucapan dia selama hidupnya. Nah, mana ucapan itu disampaikan kepada siapa? Iya kan lagi dia berkhotbah. So kan banyak itu